Salam sejahtera dan salam hormat untuk dosen pengasuh mata kuliah Botani Umum. Perkenalkan, nama saya Agustiano Rivaldo Valiance dengan NIM 2104060132. Saya dari Agroteknologi 1. Di video kali ini saya akan membahas tentang sel, di mana ada 3 topik utama. Yang pertama itu teori sel, yang kedua struktur sel prokariotik dan eukariotik, dan yang ketiga adalah komponen penyusun sel. Mari kita lanjut ke pembahasannya. Yang pertama, kita akan membahas tentang teori sel. Sel ini ditemukan oleh beberapa tokoh, di antaranya yang pertama ada Robert Hooke, yang menurut pengamatannya yang menyatakan bahwa sel merupakan rongga yang dibatasi oleh dinding. Yang berikut ada Robert Brown, yang menyatakan bahwa di dalam sel terdapat nukleus atau yang disebut dengan inti sel. Yang berikut ada Johannes Purkinje, ia mengemukakan bahwa dalam sel terdapat protoplasma. Yang berikut adalah Theodor Schwann yang menyatakan bahwa sel merupakan satuan struktural makhluk hidup. Yang berikutnya ada Alexander Fleming yang menyatakan bahwa sel merupakan unit reproduksi dan satuan fungsional makhluk hidup. Yang berikutnya kita lihat ada pengertian sel, di mana sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil penyusun makhluk hidup. Selanjutnya kita akan membahas tentang struktur sel prokariotik dan eukariotik. Poin yang pertama yaitu struktur sel prokariotik. Sel prokariotik merupakan sel yang tidak memiliki nukleus atau inti sel. Ya, mari kita lihat berikut ini yaitu bagian-bagian dalam struktur sel prokariotik. Yang pertama ada membran plasma, di mana membran plasma itu sendiri merupakan lapisan di luar sitoplasma yang berfungsi untuk melindungi dan mengatur transportasi sel serta berperan sebagai penerima rangsang yang datang dari luar sel. Yang kedua yaitu ada sitoplasma. Sitoplasma ini adalah bagian sel yang berisi cairan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya metabolisme sel. Yang berikutnya yaitu kita lihat ada nukleus. Nukleus atau inti sel memiliki fungsi untuk mengendalikan dan mengatur seluruh kegiatan sel. Tidak hanya itu, nukleus juga berfungsi sebagai pembawa informasi genetik, yaitu kromosom yang akan diturunkan ke generasi selanjutnya. Dan kromosom itu sendiri merupakan struktur yang terdiri atas DNA dan protein. Yang berikutnya ada ribosom. Ribosom merupakan struktur sel prokariotik berupa butiran yang berfungsi untuk memperbaiki protein. Ada juga dinding sel, di mana dinding sel ini berfungsi sebagai struktur pelindung kedua setelah membran plasma. Setelah dinding sel, yang berikutnya adalah kapsul, di mana kapsul itu merupakan struktur pelindung ketiga setelah membran plasma dan juga dinding sel. Setelah kapsul ada flagel. Flagel disusun oleh mikrobulus yang memiliki fungsi dalam pergerakan sel. Baik, kita lanjut ke poin yang kedua yaitu ada sel eukariotik, di mana sel eukariotik merupakan sel yang memiliki nukleus atau inti sel. Adapun bagian-bagian dari sel eukariotik itu sendiri, yang pertama ada membran sel. Sama seperti sel prokariotik, sel eukariotik juga memiliki membran plasma yang memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama sebagai pelindung agar isi sel tidak keluar meninggalkan sel. Yang kedua yaitu mengontrol zat-zat yang akan masuk maupun keluar meninggalkan sitoplasma. Yang ketiga, mengendalikan pertukaran zat antara sitoplasma dan lingkungannya. Yang keempat, sebagai reseptor atau penerima rangsang dari luar. Yang kedua ada sitoplasma. Sitoplasma adalah bagian sel yang terdiri dari air, protein, karbohidrat, lemak, mineral, dan vitamin. Sitoplasma berfungsi sebagai tempat penyimpanan
bahan kimia sel yang penting bagi metabolisme sel. Pada sel eukariotik itu sendiri, sitoplasma adalah bagian non-nukleus dari protoplasma. Yang ketiga ada dinding sel, di mana dinding sel ini tersusun oleh selulosa saat masih muda dan sejalan dengan proses pertumbuhan serta perkembangannya. Sel akan mengalami penambahan zat lignin sehingga dinding sel menjadi kuat dan liat. Yang keempat ada organel. Organel adalah bagian tertentu dalam sel yang berfungsi sebagai organ. Layaknya sebuah pabrik, organel terdiri atas unit-unit kerja yang memiliki fungsi masing-masing. Yang berikut kita akan melihat struktur yang membentuk organel. Di antaranya yang pertama ada nukleus, di mana nukleus adalah organel sel terbesar yang mengandung informasi genetik berupa DNA dan biasanya terletak di tengah sel. Nukleus merupakan organel yang paling vital bagi kehidupan yang berfungsi untuk mengendalikan seluruh kegiatan sel. Yang berikutnya ada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma adalah organel yang terdapat dalam sitoplasma sel eukariotik. Organel ini merupakan sistem membran kompleks yang tersusun secara tidak beraturan, membentuk jaring-jaring kerja. Yang jaringan organel yang berikutnya ada ribosom. Ribosom memiliki bentuk butiran-butiran bulat yang melekat di sepanjang retikulum endoplasma atau bergerak bebas di sitoplasma. Ribosom memiliki fungsi sebagai tempat sel melakukan sintesis protein. Yang berikutnya ada sentriol. Sentriol ini hanya dapat dijumpai pada sel hewan dan dapat dilihat ketika sel melakukan pembelahan. Maka dari itu, organel ini memiliki peran dan proses pembelahan sel dengan membentuk benang spindel. Yang berikutnya ada badan Golgi. Badan Golgi ini merupakan kumpulan ruang yang berbentuk seperti gelembung kecil dan kantong kecil yang bertumpuk-tumpuk. Badan Golgi berfungsi sebagai alat pengeluaran atau sekresi protein dan lendir. Yang berikutnya ada lisosom. Lisosom ini merupakan kantong kecil dengan membran tunggal yang mengandung enzim pencernaan. Lisosom berfungsi untuk mencerna bagian-bagian sel yang rusak atau zat asing yang masuk ke dalam sel, serta menghasilkan dan menyimpan enzim pencernaan seluler. Yang berikutnya ada mitokondria. Mitokondria ini memiliki membran dalam dan luar. Mitokondria ini memiliki fungsi sebagai penghasil energi. Baik, berikutnya kita akan membahas tentang komponen penyusun sel. Yang pertama yaitu ada komponen organik, di mana komponen organik ini terdiri dari karbohidrat. Karbohidrat itu sendiri terdiri atas unsur C, H, dan O. Karbohidrat ini juga berfungsi sebagai pembentuk struktur sel, sebagai komponen penyusun DNA, dan juga penghasil energi. Yang berikutnya ada protein, di mana protein ini disusun oleh asam amino dan unsur C, H, N, O, P, dan S. Di mana protein ini berfungsi sebagai penyusun membran sel. Dan fungsi lainnya membantu transport substansi tertentu dan juga mempercepat reaksi kimia dalam sel. Berikutnya ada lemak, di mana lemak ini tersusun atas asam lemak dan gliserol. Dan lemak ini berfungsi sebagai penyusun membran plasma. Komponen organik berikutnya ada asam nukleat, di mana asam nukleat ini tersusun oleh nukleotida dan juga terdiri dari DNA dan RNA. Dan juga ada fungsi asam nukleat itu sendiri yaitu sebagai pewarisan sifat dan sintesis protein. Baik, selanjutnya kita akan melihat komponen anorganik penyusun sel, di mana komponen anorganik ini terdiri dari air, di mana air ini merupakan komposisi terbanyak penyusun sel. Air ini juga berfungsi sebagai pelarut
bahan anorganik dan juga organik, dan juga mempercepat reaksi biologi dalam sel. Yang komponen anorganik yang kedua ada garam mineral, di mana garam mineral ini berbentuk ion dan di dalamnya ada kation dan anion. Fungsi dari garam mineral itu sendiri, yang pertama memelihara stabilitas keasaman atau pH. Yang kedua, mengatur tekanan osmotik dalam sel. Yang ketiga, sebagai transportasi zat. Komponen anorganik yang berikutnya yaitu gas, di mana gas ini terdiri dari oksigen, nitrogen, karbon dioksida, dan amonia. Fungsi dari gas ini sebagai oksidasi zat makanan yang menghasilkan energi atau sebagai sumber energi. Yang kedua karbon dioksida sebagai pembantu membentuk ion. Baik, sekian dari presentasi saya mengenai sel. Apabila ada kata yang salah mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.